Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Seperti yang lagi tren di media sosial baru-baru ini, kali ini saya akan coba kupas tuntas tips dan trik upah borongan pemasangan atap sirap. Baik dari segi borongan hanya pemasangannya saja dan borongan berikut materialnya. Jadi kalian yang lagi-lagi pilih-pilih desain dan hitung budget untuk pekerjaan atap, atau yang lagi pengen ngeborong pekerjaan atap sirap, jangan sampai salah hitung. Simak terus video ini karena kalian akan tahu berapa sih sebenarnya harga atap sirap terpasang. Namun disclaimer dulu bahwa untuk harga upah dan harga material itu tergantung lokasi project kalian. Jadi ini hanya sekedar panduan untuk harganya, nanti kalian bisa menyesuaikan dengan lokasi project kalian masing-masing. Nah, sebelum saya bahas ke perhitungannya, perlu kalian ketahui bahwa sirap adalah variasi atap kayu yang biasanya terbuat dari kayu ulin dan kayu merbau. Material kayu tersebut terkenal karena memiliki daya tahan yang tinggi terhadap perubahan cuaca. Untuk sirap sendiri, umumnya di Indonesia ada beberapa jenis kayu yang dapat digunakan. Di antaranya, yang pertama yaitu kayu ulin. Tipe atap sirap kayu ulin mungkin adalah yang paling umum dikenal. Tipe kayu untuk atap sirap ini banyak ditemukan di Kalimantan. Kayu ulin juga disebut kayu besi karena karakternya yang sangat kuat dan tahan cuaca. Karena itu, selain sebagai atap sirap, dulu kayu ini sering digunakan sebagai bantalan rel kereta api atau tiang listrik dan telepon. Tapi sekarang ini untuk bantalan rel kereta api dan tiang listrik sudah banyak digantikan menggunakan beton. Kemudian yang kedua, kayu merbau. Kayu merbau juga dapat digunakan sebagai bahan sirap. Merbau juga tak kalah kuat dengan kayu ulin. Merbau dapat digunakan sebagai alternatif atap sirap. Kemudian yang ketiga yaitu kayu bangkirai. Kayu bangkirai juga disebut sebagai kayu benuas atau kayu anggelam. Kayu ini banyak tumbuh di Kalimantan. Kayu tipe bangkirai adalah alternatif material atap sirap ulin yang baik. Seperti ulin, bangkirai juga dikenal tangguh menghadapi perubahan cuaca. Walau dalam penerapannya pamornya masih kalah dari kayu ulin. Boleh dibilang kayu bangkirai kalah viral lah untuk penggunaan atap sirap. Nah, itulah informasi jenis-jenis kayu untuk atap sirap yang umum digunakan di Indonesia. Dan sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Nah, yang pertama ya, kita bahas kebutuhan bahan atau materialnya dulu. Dalam prakteknya dunia pertukangan atap sirap, kebutuhan untuk 1 meter persegi adalah 1,1 ikat atap sirap atau 88 lembar sirap. Karena satu ikat untuk isi 80 lembar. Dan berarti 1,1 ikat ini sudah termasuk waste atau rejectnya. Ya, mungkin kalian bertanya-tanya kok banyak ya. Nah, jika kita bandingkan pada kuantiti dianalisa harga satuan pekerjaan PU ya, kebutuhan untuk 1 meter perseginya hanya 30 lembar. Nah, ini yang kalian harus hati-hati. Karena dengan pemasangan 30 lembar itu rentan sekali terhadap kebocoran dan tidak awet barangnya. Apalagi pemasangannya tidak dilengkapi dengan talang karet dan aluminium foil. Ya. Kemudian yang kedua, kebutuhan paku sirap. Nah,
untuk pemilihan paku sirap ini kalian bisa memilih tergantung tools atau alat yang kalian gunakan untuk pemasangannya. Ya, jika kalian pasangnya manual ya pakai palu, pekerjaan akan lebih lama tentunya. Jika menggunakan paku tembak atau air nailer dengan tool kompresor, pekerjaan lebih efisien tentunya. Untuk harga paku tembaknya ini kisaran 30.000 sampai 35.000 per box untuk ukuran F20 atau panjang 2 cm. Kemudian yang ketiga, upah pemasangan sirap. Nah, untuk upah pemasangan atap sirap dalam prakteknya ini adalah kisaran 65.000 sampai dengan 75.000 per meter persegi. Upah ini sudah termasuk pres pemotongan biar lebih siku ya, karena sirap yang dijual pada umumnya tidak siku atau tidak persisi. Jadi harus dipres terlebih dahulu sebelum pemasangan. Dan upah tersebut tidak termasuk pemasangan reng ya, kemudian talang karet dan aluminium foil. Jadi jika include dengan pemasangan rengnya itu per meter persegi upahnya 25.000. Kemudian upah pemasangan talang karet itu per meter perseginya 10.000. Kemudian aluminium foil itu per meter perseginya itu 5.000. Dan untuk detail perhitungan upah dan bahannya yang lengkap ya, berikut reng, kemudian talang karet, aluminium foil, hingga sirapnya sendiri, kalian bisa cek pada slide berikut. Nah, jadi kesimpulannya, sebelum kalian menawar upah dan harga borongan pemasangan atap sirap, hitung lagi kebutuhan material atau sekup pekerjaannya yang akan digunakan. Apakah termasuk pemasangan reng, kemudian talang karet, dan aluminium foil, dan apakah juga termasuk bongkar pasang kalau proyek kalian itu renovasi, atau hanya pemasangan baru. Dan harga tersebut tadi itu untuk pekerjaan atap sirap non expose pemasangan atap sirap baru. Jadi kalau renovasi mungkin kalian tinggal tambahkan aja untuk bongkar pasangnya. Nah, bagaimana jika semua pemasangannya itu expose dan bongkar pasang? Apakah lebih mahal? Nah, untuk detailnya kalian bisa komen di bawah ya. Jika video ini rame, nanti akan saya bahas di video selanjutnya. Oke, jangan lupa berkarya, like jika kalian suka video ini, dan dislike jika kalian kurang suka. Terima kasih telah menonton, saya Anwar Khalid, sampai jumpa di video lainnya. Salam QS.